Salam Rahayu, selamat datang kembali di channel Kak Tika. Apa kabar teman-teman semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat-sehat saja. Kali ini kita membahas tentang Saturnus, planet Lord of Karma. Saturnus adalah Lord of Capricorn, tempatnya di houses ke-10 dalam 12 houses. Houses ke-10 itu adalah tempatnya di mana kamu menemukan profesi, pengakuan sosial terhadap diri kamu, apa pencapaian kamu di tingkat karir, sebagai apa kamu dikenal oleh masyarakat, dan Saturnus, banyak yang mengatakan Saturnus ini adalah periode yang paling tidak enak ya. Tapi kalau menurut saya, Saturnus ini dilambangkan dengan guru. Guru yang sangat disiplin, melebihi kedisiplinan dari Jupiter. Dan Saturnus ini karena Lord of Karma, maka dia akan memberikan pendidikan, pengajaran seperti seorang anak yang dididik oleh bapaknya. Bapak pasti akan mendidik anaknya dengan yang sifatnya itu maskulin, agak sedikit keras daripada figur ibu. Didikan, kedisiplinan, aturan-aturan akan mengajarkan untuk si anak ini kuat. Bapak mungkin akan mencubit, memukul anaknya ketika anaknya tidak mau belajar. Tetapi ketika si anak ini takut dipukul oleh bapaknya, maka dia akan belajar. Tapi kalau si anak ini tidak takut dipukul oleh bapaknya, mungkin dia akan kabur, mungkin dia akan menangis, mungkin dia tidak akan mau belajar. Jadi, ketika kita dalam periode Saturnus, bagaimana kita menyikapi didikan dari Saturnus di dalam kehidupan kita? Kalau kita siap untuk menerima itu semua, maka kita akan pintar. Kita akan mendapat pelajaran yang berharga. Kita akan mendapatkan reward. Saturnus adalah Lord of Karma. Artinya ketika kita baik di masa sebelumnya, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Ketika kita buruk di masa sebelumnya, maka kita akan mendapatkan keburukan kita sendiri. Periode Saturnus setelah melewati 16 tahun Jupiter. Dan Saturnus Mahadasya periodenya 19 tahun. Wow, lebih banyak dari periode Rahu. Kemudian Antadasya Saturnus bisa 16 bulan, bisa 19 bulan, tergantung chart masing-masing. Saturnus juga disebut planet Lord of Karma, apalagi ketika periode Sadesati. Sadesati adalah periode pembayaran karma di dalam kehidupan manusia. Siklusnya 7,5 tahun. Tapi jika berbicara tentang Sadesati, belum tentu dia kita lewati ketika Mahadasya Saturnus. Bisa saja Sadesati itu kita lewati ketika kita Mahadasya Rahu, Jupiter, Moon, atau yang lainnya. Karena perhitungan Sadesati itu ketika Saturnus transit, Saturnus junction, dan Saturnus retrograde. Itu bisa saja terjadi karena tergantung dari chart kelahiran kamu. Apakah kamu lahirnya ketika Saturnus conjunction, retrograde, ataupun transit. Jadi, untuk pembahasan Sadesati, saya akan buat videonya terpisah untuk teman-teman yang mau edukasi ini ya. Komen di komentar ya jika teman-teman ingin pembahasan Sadesati. Kali ini saya hanya akan membahas periode Mahadasya Saturnus. Sama seperti penjelasan saya untuk pembahasan Mahadasya lainnya. Jika kamu melewati fase 19 tahun Saturnus atau ketika kamu lahir, kamu di 10 tahun Saturnus, jadi kan tinggal 9 tahun lagi kamu lewati ya. Setelah itu kamu akan masuk fase Merkuri ya. Oke, ketika kamu melewati Merkuri, kamu masuk ke fase Ketu, kemudian kamu masuk ke fase Venus. Jadi ketika kamu sudah terlahir di fase Saturnus, kamu harus berumur panjang ya, supaya kamu bisa dapat fase Jupiter. Tapi kemungkinan kamu akan mendapatkan fase Venus. Jadi inilah rahasia kehidupan manusia ya. Kalau dikatakan habis gelap, terbitlah terang, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya, memang terlihat ya. Karena ketika fase Saturnus ini dirasakan sulit, maka setelah itu akan memasuki siklus Merkuri yang akan lebih komunikatif, penuh berwarna ya.
kemudian masuk fase Ketu, di mana kamu akan menarik diri untuk spiritual ya. Kemudian kamu akan masuk fase Venus. Jadi kalau hari tua kamu mendapatkan fase Jupiter ataupun Venus, maka dipastikan kehidupan kamu di hari tua itu nyaman, tenang, damai, punya anak-anak yang sayang sama kamu, perhatian sama kamu, punya harta yang bisa kamu habiskan menikmati hari tua dengan traveling, dengan cinta ya. Tapi keberuntungan mungkin tidak memihak bagi orang-orang yang terlahir di keindahan-keindahan Venus, ya Jupiter, karena bisa saja hari tuanya itu berada di fase Moon, fase Ketu. Sebenarnya sih saran saya jangan pernah berpikiran buruk terhadap siklus kehidupan, karena segala siklus kehidupan mendatangkan banyak manfaat di dalam kehidupan manusia. Buktinya saya sudah melewati Rahu 18 tahun loh ya. Kata orang itu sulit, kata orang itu berat, ada sebagian itu bukan Atma Karka. Tapi bagi saya itu Atma Karka ya, karena di dalam periode Rahu saya benar-benar digembleng habis-habisan ya. Dan yakin saja bahwa siklus akan berganti ketika kita tetap mengambil manfaat di dalam kehidupan kita, pasti kita akan ketika kita banyak berbuat kebaikan untuk diri kita, untuk orang lain, maka kita akan mendapatkan itu kembali. Oke, Saturnus. Saturnus adalah Lord of Karma. Ketika kamu berada di Mahadasya Saturnus, harus diketahui juga degree-nya berapa, degree derajatnya berapa. Kalau degree-nya tinggi, artinya kamu membawa banyak karma di dalam kehidupan kamu saat ini yang harus kamu bayar. Tidak hanya di siklus Mahadasya Saturnus, tapi ketika Saturnus berada di houses keberapa kamu, walaupun kamu di fase Mahadasya apa saja, Saturnus tetap akan berpengaruh besar dalam kehidupan kamu. Saturnus adalah kepemimpinan. Ketika kamu dipengaruhi oleh Saturnus, maka kamu akan memiliki banyak konflik di dalam kehidupan kamu. Ketika kamu berada di siklus Saturnus, sebenarnya Saturnus mendorong kamu untuk mendapatkan kepemimpinan, jabatan, pengakuan, posisi tertinggi dalam kehidupan kamu. Karena Saturnus tempatnya di houses ke-10, yaitu Capricorn. Ya, disitulah posisi tertinggi di dalam kehidupan kamu. Tetapi di situ juga lah kalau peribahasa mengatakan ya, semakin tinggi dahan, semakin kuat angin yang meniup. Maka ya, ini bisa dikatakan benar karena maka ya itu benar. Karena disinilah kamu akan mendapatkan banyak musuh, orang-orang yang gak suka sama kamu, kecemburuan sosial, orang-orang yang tidak mau kamu mendapatkan posisi itu. Banyak penentangan, banyak hidden enemy akan muncul di sini, kemudian orang-orang yang terang-terangan menentang kamu atau tidak suka terhadap kesuksesan kamu. Namun banyak orang-orang yang berada di Mahadasya Saturnus itu menduduki tahta jabatan. Donald Trump, Presiden Amerika, mendapatkan kedudukannya sebagai Presiden Amerika di periode Mahadasya Saturnus. Nah, tetapi bisa teman-teman lihat ya, banyak musuh. Kesalahan kecil akan sangat besar. Ekspresi kita akan menjadi bumerang bagi kita. Dan sedikit saja kesalahan kita, tidak pun kita lakukan di fase Saturnus, tetapi kesalahan yang kita lakukan di fase Jupiter atau di fase Rahu, di fase Saturnus ini akan terungkap, tergantung degree-nya ya, dan tergantung posisinya di mana. Jadi di situ bisa diprediksi ya, apa yang akan muncul ketika kamu berada di fase Mahadasya Saturnus. Hal-hal apa yang kamu paling cemaskan, takutkan, itu bisa kelihatan muncul atau enggak. Oke. Nah, fase Saturnus ini selain kamu akan menduduki tata jabatan dan posisi tertinggi, titik tertinggi di dalam kehidupan kamu ini bisa kamu dapatkan di fase Saturnus. Fase Saturnus ini juga akan membawa hasil kerja keras kamu, hasil amal ibadah kamu. Ketika di fase Jupiter ya 16 tahun, fase Jupiter itu adalah fase guru, bimbingan, dan juga menanam kebaikan untuk diri. Sudah saya jelaskan, tonton aja video Mahadasya Jupiter ya. Kalau kamu di fase Jupiter banyak berbuat amal, banyak berbuat kebaikan untuk diri kamu, untuk orang sekitar, untuk keluarga, maka Saturnus akan memberikan
konsekuensi reward untuk kamu. Kalau kamu menanam kebaikan untuk diri kamu, menjaga kesehatan kamu di fase Jupiter, ya gaya hidup yang baik, maka di fase Saturnus kamu akan sehat dan panjang umur. Kalau enggak, maka di fase Saturnus kamu akan menemukan apa yang bermasalah di fisik dan di diri kamu akibat dari gaya hidup kamu di masa sebelumnya, yaitu di fase Jupiter. Oke, kalau di fase Jupiter kamu kerja keras, ya dengan kemampuan kamu sendiri, dengan upaya kamu sendiri, kamu terlihat bekerja keras, tekun, ya. Maka di fase Saturnus kamu akan mendapatkan reward, kesuksesan, keberhasilan dari kerja keras kamu, belajar keras kamu. Kemudian jika di fase Jupiter kamu dengan pasangan setia, ya, kemudian kamu juga sayang sama orang-orang sekitar kamu, sayang sama anak, istri, suami, ya, dan menghindari ya hubungan-hubungan yang negatif, maka di fase Saturnus kamu akan mendapatkan reward. Kamu akan mendapatkan reward hubungan rumah tangga yang romantis, hubungan rumah tangga yang langgeng, ya. Anak-anak yang tumbuh dengan cerdas, sayang sama kamu, kemudian ya melindungi kamu dan menjaga kamu. Oke, tetapi aspekting Saturnus ini kalau lemah, artinya kalau ada planet-planet musuh dari Saturnus. Planet-planet musuh dari Saturnus itu Sun, Moon, dan Mars. Jika aspekting Sun, Moon, dan Mars melemahkan Saturnus, maka disinilah kamu bisa mendapatkan banyak penderitaan dalam hidup, karma buruk yang dibawa oleh Saturnus. Kamu bisa saja mengalami kesehatan yang buruk, kemiskinan, masalah hukum, masalah litigasi, pertengkaran dengan pimpinan, dengan bos, dengan figur bapak, banyak rintangan-rintangan yang menghalangi kemajuan kamu, menghalangi pencapaian-pencapaian kamu, dan memungkinkan juga di sini di siklus Mahadasya Saturnus ini terjadinya kematian anggota keluarga terdekat. Tapi saya yakin ketika kamu sudah melewati periode Rahu sulit, kemudian Jupiter juga cukup sulit, Saturnus pasti akan memberikan kamu perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Karena ketika kamu tabah, ketika kamu sabar, ketika kamu mengendalikan diri dan terus belajar dalam kehidupan dalam periode Rahu, Jupiter, dan ketika masuk siklus Saturnus, Saturnus adalah Bapak, pimpinan yang akan menerima kamu kembali dan memberikan kamu kekuatan, semangat untuk kamu bisa menemukan kekuatan kamu untuk memimpin diri kamu sendiri. Karena Saturnus akan mengajarkan manusia untuk bagaimana caranya memimpin diri sendiri, kemudian bagaimana caranya memimpin orang lain. Makanya kita akan dihadapkan dengan pemimpin, dengan pihak otoritas, dengan kedisiplinan, dengan hukum. Maka dengan kita mengetahui, dengan kita lebih dekat ke arah pihak-pihak yang otoritas, dengan kita lebih mengerti kedudukan-kedudukan orang yang lebih tinggi, maka pastinya kita juga akan ikut naik, bukan? Ketika kita ingin naik ke tangga yang lebih tinggi, pastinya ketika kita melihat ke bawah, wow, ternyata saya sudah tinggi. Nah, artinya tanpa kita sadari, periode Mahadasya Saturnus sebenarnya sudah membawa kita ke posisi kehidupan yang lebih tinggi. Nah, kalau kita menemukan masalah-masalah dari masa lalu kita yang terpendam dan terungkap di fase Saturnus, anggap saja itu adalah pembayaran dari siklus karma kita, dan realistis ya, buka diri menerima kenyataan, buka diri memaafkan diri, memaafkan situasi, memaafkan orang lain. Karena semuanya di dalam siklus Mahadasya ini bukan karena kesalahan orang lain, tetapi karena diri kita perlu belajar. Ingat, karma itu ada, tetapi bukan berarti karma hanya menyerang orang lain yang menyakiti kita. Bisa saja seseorang yang datang dalam kehidupan kita membawa karma yang disampaikan semesta melalui orang itu. Artinya, setiap kita mendapatkan keburukan dari orang lain, anggaplah kita menerima karma kita dan membayarnya dengan lunas. Untuk orang-orang yang terlahir dengan Saturnus di asendannya,
maka dia ditakdirkan untuk menjadi pemimpin negara, pemimpin daerah, ya minimalnya wali kota, gubernur, bupati, dan bahkan presiden. Oke. Nah, jika Saturnus berada di housesnya sendiri, yaitu houses 10, maka dipastikan orang ini akan kaya, terpelajar, menjadi menteri, presiden, bupati, wali kota, pemimpin kelompok atau kepala desa, lurah, intinya akan menjadi pemimpin. Memiliki pendukung, tetapi juga memiliki hidden enemy, tetapi intinya akan dielu-elukan, akan diharapkan menjadi pemimpin. Kalau Saturnus di houses ke-11, berumur panjang. Houses ke-11 itu adalah reward. Punya kekayaan, memiliki pengetahuan yang luas, memiliki jiwa kepemimpinan, sehat dan diberkahi uang serta kekayaan. Kalau Capricorn di houses lain, lemah. Jadi harus dicari apa yang bisa membantu Saturnus menguat. Yang paling negatif adalah Saturnus transit di houses ke-8. Disebut dengan Sunny Daya. Bisa memberikan efek kemiskinan, kemelaratan, penyakit yang tidak kunjung sembuh, dan kematian dengan cara yang tragis. Jika Mars conjunction Saturnus di dalam chart kamu juga menggambarkan pernikahan yang telat. Oke, untuk aspekting Saturnus di dalam pernikahan. Kalau di dalam pernikahan atau relationship, efek Saturnus terlihat dari siapa yang dominan di dalam hubungan relationship. Bisa saja efek Saturnus ini ada pada perempuan atau pada laki-laki. Kalau pada perempuan, maka dalam hubungan relationship itu terlihat bahwa perempuan mendominasi. Perempuan karirnya lebih tinggi, perempuan rezekinya lebih banyak, perempuan yang memiliki aturan dan sangat disiplin, kemudian perempuanlah di sini yang menguasai rumah tangga ya. Jadi ketemu nih suami-suami takut istri ya, maka itu istrinya dikuasai oleh Saturnus. Tapi kalau Saturnusnya berada di laki-laki ya, maka dalam rumah tangga kepemimpinan akan tegak seperti yang sebenar-benarnya. Laki-laki akan bertanggung jawab ya, suami akan bertanggung jawab pada anak-anaknya, dari pendidikan anak-anaknya dan dari sisi perlindungan dalam rumah tangga dan relationship. Tetapi masalahnya ketika Saturnus seseorang itu sangat kuat ya, dan kuatnya itu selain dari houses pertama, houses 10 dan houses ke-11 ya. Jadi kuatnya di houses selain itu, maka artinya itu lemah. Dan di situ Saturnus akan terlihat berhadapan, berkompetisi dengan pasangannya. Ya, ada rasa di dalam dirinya, oh saya Saturnus, kenapa saya harus berada di bawah aturan pasangan? Ya, jadi baik itu laki-laki atau perempuan, ya. Jadi akan ada kompetisi persaingan di dalam hubungan relationship. Nah, kalau berada di perempuan, ya maka perempuan ini tidak ingin di bawah posisi dari suami. Dia akan terus ingin mencari persaingan ya. Kalau suaminya buat salah, dia juga buat salah. Kalau suaminya ke kiri, dia ke kanan. Artinya tidak pernah satu visi dan misi ya. Jadi dalam relationship atau rumah tangga memang sebaik-baiknya Saturnus itu dikuatkan oleh laki-laki ya, atau pemimpin keluarga. Oke, jika kamu berbisnis, efek Saturnus akan membawa kepemimpinan untuk kamu. Jadi kamu akan memiliki usaha sendiri, bisnis sendiri, kamu tidak akan mau jadi karyawan, kamu tidak akan mau menjadi pegawai, kamu akan berusaha mencari jalan untuk kamu bisa menjadi bos di dalam dunia kamu sendiri dan di dalam karir kamu sendiri. Kalau kamu berkarir, kamu akan sering menghadapi tekanan-tekanan dari pimpinan ya, karena kamu punya jiwa kedisiplinan. Kalau kamu ketemu pimpinan yang bukan Saturnus, maka kamu akan berusaha untuk terlihat lebih pantas, berkompeten untuk duduk di pimpinan itu, sehingga pimpinan akan merasa kamu adalah musuh, sehingga tidak akan pernah ada solid antara pimpinan dan kamunya. Dan di titik kejenuhan kamu, maka kamu di sini akan mencari jalan untuk keluar dan mencari dunia kamu sebagai pemimpin untuk diri kamu dan pemimpin untuk dunia kamu. Oke, kemudian bagaimana kalau anak-anak atau remaja?
ketika dalam periode Saturnus. Anak yang berada dalam periode Saturnus tergantung apakah Saturnus ini membawa efek positif atau efek lemah. Kalau efek positif, maka dia akan menjadi pelindung, ketua kelas minimal ya, komting ya, dan dia juga akan memiliki jiwa bijaksana ya, dan juga menjaga. Tetapi kalau efek Saturnus ini dilemahkan ya, atau dikalahkan oleh aspek lain, maka anak atau remaja ini akan menjadi figur pembuli ya, dan dia akan menghadapi masalah saat itu juga ataupun di kemudian hari. Oke teman-teman, saya pikir cukup sampai di sini untuk pembahasan Saturnus Mahadasya Antadasya. Banyak banget yang bisa dibahas dari Mahadasya Saturnus ini. Lain kali saya akan buat untuk video-video pembahasan lainnya. Komen aja apa yang selanjutnya ingin kita pelajari bersama. Pada intinya, apapun siklus kehidupan kita, belajar terus di dalam kehidupan, bersyukur, dan tetap menanam kebaikan untuk diri, lingkungan, alam semesta, karena semesta tidak pernah berhutang. Sampai ketemu di pembahasan kita selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share. Jika teman-teman baru bergabung, silahkan di subscribe dan